السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'syarul muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, maka tidak akan pernah lepas dari sosok manusia yang sangat spesial dan istimewa, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah mengambil Nabi Ibrahim alaihissalam, telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, kekasihnya, kesayangannya. Di dalam bahasa Arab, kata-kata yang disayangi, kekasih, kesayangan itu ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab. Rafiq, Habib, dan seterusnya. Yang paling tinggi adalah tingkatan khullah atau khalil. Dan hanya 2 makhluk di jagat raya ini yang Allah tabaraka wa ta'ala mengambil 2 makhluk ini menjadi khalilnya, menjadi kekasihnya, kesayangannya. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lain, ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan amal kebaikan. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Dan ia mengikuti millah Ibrahim yang hanif, yang lurus. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengambil Nabi Ibrahim menjadi khalilnya, kekasihnya, kesayangannya. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-123. "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-95, "Qul sadaqallah." Katakanlah, benarlah yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Kalian semua, kata Allah, ikutilah millah Ibrahim yang hanif, yang lurus.
wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengikuti millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, muqbilan 'ala Allah. Yang dimaksud dengan millah Ibrahim yang lurus adalah menuju kepada Allah, mu'ridan 'amma siwah, dan berpaling dari selain Allah, qa'iman bit tauhid, menegakkan tauhid, tarikan lisyirki wat tandid, dan meninggalkan kesyirikan dan juga tandingan-tandingan selain Allah. Fahadha alladhi fi ittiba'ihi al-hidayah. Inilah perkara yang ketika diikuti seseorang akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Wa fil i'radi 'an millatihi al-kufr wal ghawayah, dan ketika berpaling dari millah Ibrahim ini menjadikan seseorang kufur dan tersesat dari jalan Allah tabaraka wa taala. Dengan kata lain ikhwan, millah Ibrahim adalah agama Islam itu sendiri. Millah Ibrahim adalah akidah dan ideologi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beragama. Millah Ibrahim adalah cara dan sikap Nabi Ibrahim di dalam beragama kepada Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengikuti itu. Kenapa? Karena perjalanan hidup satu orang manusia ini luar biasa, ikhwan. Sangat luar biasa. Contoh yang pertama, bagaimana kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memegang tauhid kepada Allah azza wa jalla. Padahal pada saat itu, di zaman itu, yang mentauhidkan Allah azza wa jalla hanya dirinya dan istrinya, nggak ada yang lain. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat ke-4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik dari Nabi Ibrahim alaihissalam bagi kalian. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Dan kami ingkari kekufuran kalian yang telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan juga kebencian abada, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semua beriman kepada Allah azza wa jalla semata. Yang pertama nih ikhwan, bagaimana keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam memegang tauhid, menyembah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini yang paling inti dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhwan. Tauhid inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kuat menjalani hidupnya luar biasa. Dan kalau kita baca bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beliau hidup, luar biasa, ikhwan. Kita akan temukan pantaslah satu manusia ini diambil oleh Allah azza wa jalla menjadi khalilnya, kesayangannya. Apa saja itu? Dari sekian banyak cerita, ikhwan, ada dua cerita yang sangat luar biasa. Yang pertama, kata para ulama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan anak tercintanya masih kecil dan istrinya, itu Ismail alaihissalam dan juga Hajar. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar', pada lembah yang tidak ada apa-apa. Wadin ghairi dzi zar', lembah yang kering kerontang, nggak ada apa-apa. Yang kita lihat sekarang Mekah Al-Mukarramah, dulunya tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayangkan, jangankan kehidupan, air pun tidak ada di dalamnya, nggak ada sama sekali. Allah azza wa jalla menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak istri di lembah tersebut. Kenapa? Ujian dari kecintaan dan keimanan kepada Allah azza wa jalla, ikhwan. Perhatikan, ikhwan. Karena kita sering salah dalam menempatkan cinta. Ketika cinta Allah dan Rasulnya kita jadikan yang paling tertinggi dalam kehidupan kita, nikmat hidup kita dunia akhirat. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya kita tidak jadikan cinta tertinggi dalam kehidupan kita, berbagai macam keburukan akan kita dapat di dunia akhirat. Na'udzubillah.
Ibrahim alaihissalam mencintai Allah luar biasa, tertinggi dalam hidupnya. Tapi ketika muncul seorang anak yang namanya Ismail, hati Ibrahim mulai condong kepada anaknya. Di sini adalah ujian kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ujian cinta kepada beliau, meninggalkan kedua orang yang sangat disayangi dan dicintai di lembah yang tidak ada kehidupan. Bayangkan, subhanallah. Bahkan Hajar ketika ingin ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, apa yang kau lakukan wahai Ibrahim? Mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Beliau hanya berjalan dan berpaling dari Hajar, tidak menoleh. Kenapa? Manusiawinya keluar, ya ikhwan. Sampai kemudian Hajar faham, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu ini? Ibrahim hanya mengaku dengan mengatakan na'am, betul. Tanpa berpaling kepada Hajar, bayangkan subhanallah. Enggak kuat melihat anak dan istrinya ditinggal. Apa kata istri yang salehah ini? Idzan lam tudayyi'una. Kalau Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim, kalau begitu Allah tidak akan pernah membiarkan kami di sini. Allah Azza wa Jalla tidak akan mendiamkan kami di sini sehingga kami binasa di sini. Pergi wahai Ibrahim, jalan. Allahu Akbar, lihat bagaimana keimanan suami dan istri ini. Suaminya meninggalkan kedua anak yang dia cintai, istrinya keyakinan yang luar biasa. Padahal dia nggak tahu setelah ini apa. Apakah ada perbedaan? Ketika sebelum Ibrahim mengatakan, bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan perintah kepada saya dan Allah yang memberikan perintah kepada saya, apakah kedunianya berubah? Enggak. Yang berubah apa? Iman. Ketika Hajar mengetahui bahwa ini yang menyuruhnya Allah Azza wa Jalla, imannya berubah, kecintaannya berubah. Kalau begitu wahai Ibrahim, jalan. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyanyiakan kami di sini. Ujian yang luar biasa, ya kawan. Dan selamat luar biasa. Sampai sekarang kita lihat bagaimana Makkah Al-Mukarramah adanya sa'i, adanya air Zam-Zam dan seterusnya. Keberkahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ujian kedua, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang lebih luar biasa, yang sampai detik ini menjadi syariat Idul Qurban, Idul Adha, menyembelih hewan ternak di Idul Adha ini. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, sudah beranjak remaja, Allah Azza wa Jalla uji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Menyembelih anaknya. Ini lebih luar biasa lagi, ikhwan. Tadi ketika kecil meninggalkan anaknya di tempat yang tandus, nggak ada apa-apa. Yang ini lebih luar biasa lagi. Anak ketika baru ketemu, luar biasa, baru remaja, membantu ayahnya luar biasa, disuruh untuk disembelih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, remaja, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Dan ingat, mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Bahkan Nabi Ibrahim bermimpi seperti ini bukan sekali, dua kali. Disebutkan dalam riwayat 3 sampai 4 kali. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, aku melihat dirimu, aku melihat dalam mimpiku menyembelih dirimu dalam mimpiku tersebut. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Lihat subhanallah, ayah yang saleh mendapatkan anak yang saleh. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan saleha, yang pertama kita harus lakukan, jadikan diri kita menjadi saleh dan saleha terlebih dahulu. Baru Allah Azza wa Jalla akan berikan keturunan yang saleh dan saleha kepada kita. Seorang ayah yang saleh, taat dan beriman kepada Allah luar biasa, cinta kepada Allah luar biasa, dapatkan anak yang sama seperti itu. Bayangkan, ketika ayahnya mengatakan bahwa aku akan menyembelihmu, aku melihat dirimu di mimpiku menyembelih dirimu, apa kata anaknya yang sangat saleh ini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan aku dan engkau temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Seorang ayah yang berhasil menyembelih hawa nafsu buruknya untuk mencintai Allah, nurut dan taat kepada Allah, dan seorang anak yang mengorbankan dirinya atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini luar biasa, ikhwan. Dua pengorbanan hamba Allah Azza wa Jalla. Yang satu mengorbankan yang paling dia cintai, anaknya. Bayangkan subhanallah.
Yang satu mengorbankan yang lebih dia cintai lagi, dirinya, ya ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk dapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dikorbankan bukan hanya waktunya, yang dikorbankan bukan hanya tenaganya, pikirannya, uangnya, tidak. Korbankan dirinya, bayangkan. Untuk apa? Dapatkan keridhaan Allah azza wa jalla, dapatkan rahmat cinta Allah azza wa jalla, dapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini enggak mudah, ya ikhwan. Dan inilah hakikat ibadah kurban sebenarnya, ya ikhwan. Allah azza wa jalla ingin mengukur bagaimana tingkat keimanan seorang hamba ketika Allah menyuruhnya untuk berkurban. Allah ingin mengukur bagaimana tingkat kecintaan hamba itu kepada Allah ketika Allah menyuruhnya untuk berkurban. Allah ingin mengukur bagaimana tingkat ketundukan, kepatuhan, kepasrahan seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Jadi ibadah kurban ini ibadah mendekatkan diri kepada Allah, bukan ibadah megah-megahan kepada yang lain, bukan ibadah saling sombong dengan yang lain, tidak, subhanallah. Tapi ibadah mendekatkan diri kepada Allah, mengukur bagaimana keimanan, kecintaan, ketundukan, kepatuhan, kesabaran. Dan itulah hakikat ibadah kurban, ikhwan. Allah azza wa jalla menyuruh diri kita untuk menyembelih hawa nafsu buruk yang ada di dalam diri kita. Allah azza wa jalla menyuruh diri kita menghilangkan kecintaan-kecintaan selain cinta kepada Allah dalam hati kita. Kenapa? Karena ketika dalam hati kita ada cinta selain dari cinta kepada Allah, maka cinta itu akan memberikan keburukan bagi kita. Cinta kepada hawa nafsu, cinta kepada syahwat yang buruk, cinta kepada duniawi, cinta kepada harta berlebihan, itu semua pasti akan menghalangi diri kita dari cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat diri kita masing-masing. Kita nggak diperintahkan untuk menyembelih anak kita seperti Nabi Ibrahim. Kita nggak akan sanggup, ya ikhwan. Kita nggak diperintahkan meninggalkan anak dan istri kita di lembah yang tandus, nggak ada apa-apa. Kita nggak akan sanggup. Tapi Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk menyembelih hawa nafsu buruk kita. Allah azza wa jalla menyuruh diri kita untuk berkorban mendekatkan diri kepada Allah, menyisihkan sedikit dari harta yang Allah titipkan kepada kita, tapi masih bakhil, pelit luar biasa. Dan inilah hakikat ibadah kurban, agar seorang hamba dalam hatinya lebih mencintai Allah tabaraka wa ta'ala daripada seluruh cinta, ikhwan, daripada seluruh cinta. Dan terakhir, perhatikan, renungkan ayat ini baik-baik. Ketika pulang dari khutbah ini, coba renungkan baik-baik ayat ini. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Ketika hamba Allah azza wa jalla, manusia, lebih mencintai 8 hal. Yang 8 hal ini semua duniawi, daripada 3 hal. Yang 3 hal ini adalah ukhrawi. Allah azza wa jalla akan berikan berbagai macam keburukan dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, ingat-ingat baik-baik ayat ini. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-24. Pulang dari khutbah ini coba renungi baik-baik, tadabburi ayat ini sedikit demi sedikit. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 24. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhai. 8 hal, ikhwan. Yang 8 hal ini semua duniawi nih. 8 hal ini semua duniawi. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalan Allah. 3 ini semua ukhrawi, ikhwan. 8 hal lebih kita cintai duniawi daripada 3 hal yang ukhrawi. Hati-hati. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah azza wa jalla memberikan keputusannya kepada kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'adzabih, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya kepada kalian. Allahu Akbar. Ketika manusia lebih mencintai 8 hal, dan ini semua duniawi, ketimbang 3 hal yang ini adalah ukhrawi, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusannya kepada kalian. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Berapa cinta duniawi itu jauh lebih kita cintai daripada cinta ukhrawi, ikhwan. Berapa banyak cinta kepada harta, kedudukan, duniawi yang lainnya, itu jauh lebih kita cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, daripada cinta kita kepada agama ini. Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusannya kepada kalian, yakni sampai Allah Azza wa Jalla memberikan azabnya, menurunkan azabnya kepada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadikan momen Idul Adha ini, ikhwan, jadikan momen Idul Qurban ini untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya setiap tahun kita beli hewan kurban selesai, tidak, bukan hanya itu. Tapi bagaimana keimanan kita, kecintaan kita setiap Idul Adha ini, bahkan setiap harinya selalu bisa bertambah cinta kita dan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Idul Adha ini menjadi momen untuk menjadikan diri kita kembali kepada Allah dengan ketundukan kita, kepasrahan kita, kepatuhan kita, dan kesabaran kita menjalankan syariat ini. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepada kalian, yakni sampai datang kematian kepada kalian, baru selesai. Mudah-mudahan yang sedikit yang ada manfaatnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berkahi ke pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berkahi kehidupan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta-cinta dari segalanya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan itu bisa kumpulkan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.